Oke Mas Giri, gimana nih tanggapan terkait keluarga besar pramugari akhirnya mensomasi Alvin Lim atas ucapannya kepada Teknopi dan menyinggung profesi pramugari yang mungkin bisa dibilang yang nyambi jadi pelacur. Iya, itu reaksi publik ya kan. Reaksi publik itu kan nggak bisa kita arahkan atau kita bendung begitu kan. Dan memang terkait statement oknum tersebut gitu kan, statement beliau itu banyak banget memang kita mendapatkan apa ya, komunikasi lah dari para pramugari senior yang masih aktif, dan beliau-beliau memiliki pekerjaan sampingan tapi memang yang konotasinya positif begitu kan. Yang kemudian jadi pertanyaan mereka itu, kenapa kok mengkonotasikannya ke arah pekerjaan sampingan yang negatif gitu kan. Dan bahasanya beliau itu banyak teman-teman saya, banyak pramugari. Nah itu kalau memang bukan keseluruhan pramugari, yang dimaksud banyak itu siapa, yang teman-teman dia tuh yang pramugari siapa ya, beliau jelaskan aja supaya nggak meluas ke pramugari yang lain gitu kan. Karena kalau bahasanya pramugari itu kan luas gitu sih. Nah ini kan dari mereka juga menuntut permintaan maaf dari Alvin Lim di 5 media nasional, gimana nih? Iya, kalau memang bisa damai akan lebih bagus gitu kan, gitu ya, tinggal dipenuhi aja gitu kan, tinggal panggil media seperti biasanya kan. Kalau sekelas beliau itu memanggil media juga sudah cukup familiar lah gitu. 5 media nasional ya saya rasa sih cukup fair lah gitu ya. Tapi kalau memang tidak berkenan ya silakan buktikan lain aja gitu kan. Gitu misalkan beliau memanggil teman-temannya yang memang oknum pramugari dan memang memiliki kerjaan sampingan seperti itu, mau dihadirkan ya silakan aja gitu kan. Nah ini keluarga besar pramugari menuntut agar Alvin Lim minta hapus video tersebut di akun YouTube-nya. Gimana Bang tanggapannya? Dihapus. Ya kalau dihapus itu menjadi meredam permasalahan, meredam perpecahan di kalangan masyarakat, menurutku itu satu langkah bijak gitu kan. Karena membuat kegaduhan di masyarakat ini kan juga tidak baik gitu ya gitu. Jadi kalau memang ada solusinya dan mereka para pramugari juga sudah menawarkan solusinya, saya kira itu cukup bagus gitu kan. Gitu. Nah kemungkinan kalau misalkan dia digubris sama Alvin Lim, mereka akan melaporkan ke polisi katanya. Ya, kalau sudah masuk ke upaya hukum itu kan nanti berarti substansinya, materinya dan lain-lain itu mereka akan jelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Nah ya silakan aja, baik pramugari maupun oknum advokat tersebut memiliki hak yang sama di hadapan hukum gitu kan, hak untuk melaporkan maupun memberikan klarifikasi. Silakan aja sih kalau. Nah dari respon Teknopi gimana sih Mas Giri terkait dengan pramugari akhirnya, maksudnya komunitas pramugarinya somasi Alvin Lim? Kalau respon Teknopi itu yang pasti karena juga sebagai mantan pramugari gitu kan ya, respon sebagai individunya ya pasti cukup kecewa ya dengan statement beliau tersebut gitu kan. Dan responnya Teteh tentang ada upaya para pramugari aktif yang senior bersatu memberikan suaranya gitu kan. Dan ini juga cukup meluas karena konteksnya kan pramugari itu yang pasti isinya perempuan semua gitu kan. Itu kalau memang seperti itu, dukungan itu cukup menguatkan sih kalau bagi Teknopi gitu kan, sebagai kaum perempuan yang selama ini selalu diberikan stigma negatif, apalagi pada profesi-profesi tertentu gitu kan. Nah ini kan Bang Parat juga sampai minta maaf mungkin atas pernyataan Alvin Lim karena mungkin di situ dalam keadaan sakit jadinya ngomongnya begitu katanya. Tanggapannya gimana Mas Giri? Ya kalau beliau itu kan sebagai PH-nya Mas Agus, kalau memang dalam keadaan sakit dan pembicaraannya tidak dapat dipertanggungjawabkan ya lebih baik mundur aja daripada membuat semakin gaduh begitu kan. Ya, yang kemudian Bang Farhat kembali ambil posisi lagi dalam hal ini
beliau mungkin yang merasa cukup sehat, fit dan sanggup memberikan keterangan-keterangan yang memang tidak membuat gaduh gitu kan. Saya kira lebih bagus seperti itu. Langkah Bang Farhad sudah cukup benar sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan ucapan Alvin Lim tuh emang apa ya, mungkin netizen penasaran emang ada yang seperti itu gitu. Seperti itu maksudnya yang banyak maksudnya Nah itu kan kita sama-sama menduga-duga jadinya kan. Akhirnya beban pembuktiannya itu ada di beliau sendiri. Kalau memang ucapan beliau itu adalah fakta, maka tunjukkan aja faktanya gitu seterang-terangnya. Tunjukkan siapa teman-temannya yang memang melakukan hal seperti itu gitu kan. Itu aja sih. Nah ini dari Bang Rasman juga bilang katanya gak usah tersinggung para pramugari atas omongannya Alvin Lim. Itu gimana tanggapannya Bang? Ya sah-sah aja kalau Bang Rasman bicara demikian sebagai PH-nya Bang Alvin ya. Gitu. Ya itu sah-sah aja gitu. Ya cuman memang namanya hati orang siapa yang tahu. Ketika memang sudah terluka kan ya pasti sedikit banyak akan bersuara juga gitu. Nah sampai mungkin jika nantinya sampai ke ranah polisi, kata Bang Rasman mungkin ada gak omongan yang Alvin Lim yang bisa dituntut nantinya? Nah pertanyaan abang kita itu sama-sama menjadi pertanyaannya mungkin dari sisi kita, dari sisi netizen, dari sisi pramugari itu sendiri gitu kan. Itu yang akan diuji di hadapan aparat kan gitu. Nah kalau dari Mas Jerry pandangannya apa sih nantinya yang akan didelik aduan tadi? Kalau ini kan sebenarnya masih, kalau aku karena nggak mendalami ya gitu kan, karena itu memang tim pramugari dengan PH-nya itu mereka memiliki ruang tersendiri untuk membedah unsur-unsurnya. Tapi kalau dari sisi aku sebagai masyarakat gitu kan melihat stigma negatif diucapkan, nah itu kan bermuatan apa bermuatan fitnah atau tidak gitu, bermuatan berita bohong atau tidak gitu kan, bermuatan merendahkan martabat suatu kaum atau tidak gitu kan. Dan itu semua kita sebagai masyarakat tuh melihatnya dari ininya aja, menimbulkan kegaduhan nggak gitu kan, kita sama-sama bisa lihat gitu kan. Karena ya pramugari ini kan satu profesi yang cukup banyak orang-orangnya gitu kan, dan orang-orang ini kan punya anak, punya suami, punya keluarga gitu kan, yang mana pasti akan sangat membuat gaduh tentunya kan gitu. Bang, gimana tanggapannya Bang dilaporkan ke Polda sama kuasa hukum Agus? Iya itu udah dari minggu lalu yang setahu saya ya. Itu kan kembali lagi kalau memang beliau-beliau di sana sebagai PH-nya Mas Agus merasa ingin melaporkan atas dugaan-dugaan yang mereka sangkakan, ya silakan aja gitu kan. Kalau dari aku sih siap mengklarifikasi aja, karena memang sedari awal kita tetap berpegang pada kronologi yang memang disampaikan dalam preskon tanggal 28 Oktober itu gitu. Kita nggak akan lari dari situ. Kenapa? Karena kita punya semua kronologi berserta petunjuk-petunjuk yang memang akan bisa sama-sama kita uji. Dan di situ pun juga ada video-video pendukung juga, statement dari beberapa keluarga Mas Agus maupun Mas Agus itu sendiri gitu kan. Dan kalau dia mau meralat statement-statement itu silakan aja gitu kan. Tapi pada saat kejadian itulah statementnya kan seperti itu. Berarti bisa dibilang abangnya siap mungkin apa nantinya jika memang dibutuhkan apa yang dari pihak Agus sendiri ya? Ya pastinya sebagai warga negara yang baik ya kita harus siap gitu kan, ketika kita dilaporkan, digugat dan sebagainya. Ya kita akan jadi salah kalau kita lari kan seperti itu. Nah dia juga mengeluh katanya Bang sampai saat ini belum berobat karena uang donasi belum dikembaliin sama dia. Ya belum berobat itu kan menurutnya gitu belum bisa berobat katanya. Belum bisa berobat. Karena uang donasi belum dikembalikan ke dia katanya. Jadi begini, uang donasi itu kalau kita mau ributkan alas haknya kan sudah jelas di Kemensos. Pengumpulan uangnya kalau ke rekening pribadi adalah pelanggaran pidana. Nah kemudian diberikan diskresi kalau memang masih mau berobat, mufakat dengan yayasan. Mufakatnya seperti apa? Ya tunjuk rumah sakit yang memang disepakati. Dari Kemensos itu ada 2 rumah sakit kan, ada RSPAD atau RSCM. Mekanismenya juga ada 2, mau reimburse atau kita deposit. Dan sejauh ini kalau bukan tindakan operasi itu nggak bisa kita deposit gitu kan. Dan operasi pun kalau kita badan hukum yayasan
itu beberapa kali pihak rumah sakit bilang hanya konfirmasi aja, nggak perlu deposit gitu. Dan itu udah siap, mereka tinggal pilih aja 2 rumah sakit itu simple gitu kan, nggak perlu diperumit, tinggal datang misalnya dari Tete sama Mas Gary di sini emang sudah terbuka dari sejak awal ya berarti. sejak awal, bahkan sebelum ini kisruh mereka tinggal datang aja ke rumah sakit gitu, tinggal foto notanya kita bayar kan, seperti itu mekanisme yang sudah berjalan. Jangan lagi dipelintir-pelintir, oh katanya harus didampingi, harus begini, harus begitu. Enggak lah, kita semua buka jalan. Kemudian proses rehabilitasi medis itu rata-rata klien dan pasien yayasan tuh kemudian akan mandiri ke sana kalau memang masih ada keluarga yang memang bisa mendukung kan, seperti itu. Tapi ada rasa kecewa atau kaget gak sih Bang dilaporin sama pihak Agus Salim? Kalau saya nggak kaget lah gitu, karena memang setelah perdamaian Bang Densu dengan Bang Farhad, kemudian menjadi sekarang polemik lagi, ya mereka otomatis kan tidak bisa mengulangi laporan-laporan yang sebelumnya yang dilayangkan ke Teteh. Ya, mungkin sekarang yang bisa dilayangkan ke aku, nggak ada masalah. Kalau aku sih siap menghadapi aja. Nah, pesannya apa sih Bang buat keluarga pramugari yang udah somasi Alpin ini? Jadi kalau untuk keluarga pramugari yang memang sudah memberikan somasi, ya kalau dari sisi saya pribadi atau sebagai masyarakat berpandangan gitu ya, ya ketika sudah berucap ya memang itulah yang dilakukan gitu kan. Gitu. Ya kalau memang dari beliau ingin perbaikan sesuai isi somasi, ya sudahlah, maafin aja gitu kan. Tapi kalau memang dari beliau yang bersangkutannya langsung tidak ada itikat baik, ya menurutku karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat, ya lebih baik diproses lah, diuji di hadapan para penegak hukum apakah deliknya itu merupakan pidana atau bukan kan gitu. Pesannya buat Alpin Lim sama Bang Rasman seperti apa Bang? Ya, jadi buat beliau-beliau baik siapapun juga itu ketika dalam kita menangani konflik baik itu dengan lawan, dengan siapapun, kita janganlah membangun narasi yang mengarah kepada perpecahan masyarakat gitu kan. Fokus sama substansinya aja. Kalau memang dirasa substansinya ini adalah dengan yayasan saja gitu. Kan beliau-beliau mungkin lebih mengerti apa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan, bukan melakukan narasi-narasi gitu. Karena beliau ini kan ahli-ahli hukum yang memang mengetahui proses-proses atau upaya-upaya hukum apa aja yang bisa dilakukan terkait dengan substansi perkara ya. Gitu, bukan ahli narasi kan. Tapi yang selama ini kita lihat arahnya narasi di luar upaya hukum kan gitu. Pesan buat Agus apa Bang? Berobatlah, jangan berbicara terlalu dramatisir, karena memang fakta-faktanya itu kita siap uji gitu kan. Dan fokuslah perobatan. Kita juga udah dikasih lihat sama rekan-rekan media kan, kondisi matanya saat ini udah mulai rapat dan lain-lain. Nah itu akan jadi satu polemik baru lagi ketika dia datang ke rumah sakit dan udah nggak ada proses pengobatan lagi. Selanjutnya berarti udah nggak ada apa-apa lagi gitu, karena kita nggak bisa ke estetika. Nah ini Agus berharap punya momongan tuh apa sih? Momongan kali ya, anak kali. Momongan gitu ya. Itu Iya. gimana tanggapannya Bang? Itu harusnya kepada Mas Agus berharap memiliki momongan itu bagus gitu kan. Ya saya juga doain semoga cepat diberikan momongan gitu kan. Alangkah baiknya Mas Agus fokus pada proses pengobatan. Sudahilah narasi-narasi yang sedemikian rupa justru semakin membuat rumit lagi polemik ini gitu kan. Itu aja sih. Kalau memang fokusnya ke uang yang ada di rekening yayasan, lakukan upaya hukum yang memang sesuai dengan substansi itu, jangan keluar-keluar gitu. Itu aja.